Saya puasa. Oh, sudah sholat dan puasa ya? Sayang, kita ini orang beragama. Orang beragama itu wajib beribadah. Apalagi kita sebagai umat Islam ya. Kita menjalankan ibadah sholat kepada Allah. Dan ingat, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Ayo tunjuk lagi. Aduh. Ayo tunjuk lagi. Biar mati itu musuh. Ayo tunjuk. Bi, bikin pisang goreng ya, Bi. Cepetan. Disuruh kok lama banget sih. Ubi, baik-baik di rumah ya. Sudah makan kamu, Bobi? Ya. Sayang, sebelum makan berdoa dulu, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Kan ada hadisnya. Wahai anak kecil, sebutlah asma Allah. Oh. Makanlah dengan tangan kanan. Oh, gitu ya? Gitu aja ya? Pinter. Baru mam ya. Sahabat wisata hati, ya mudah-mudahan lah kita bisa menjadi orang tua yang bisa mengajarkan anak-anak kita, menasihati anak-anak kita langsung dengan lisan kita dan dengan sikap kita, ya nggak? Langsung dengan juga contoh-contoh dari kita sebagai uswatun hasanah bagi anak kita. Nah, tatkala Umar bin Abi Salamah masih anak-anak, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatinya. Ini perkataan Rasulullah. Ini perkataan Rasulullah, sahabat ya. Ya ghulam. Lihat bagaimana Allah memanugerahkan kepada Rasulullah ini kelembutan. Kepada musuh-musuhnya, Masya Allah, asyidda'u alal kuffar, tapi ruhama'u bainahum. Bahkan kepada anak-anak Rasulullah nggak bilang, sini lu, sini. Nggak gitu. Beda ya sama kita ya. Sini lu. Oh, Rasulullah Masya Allah, ya ghulam, wahai anakku. Samillah, lihat, nanti kita apalin bareng-bareng. Samillah, sebutlah nama Allah. Sebutlah nama Allah. Ya gulam. Satu-satu nih ya, supaya kita bisa meresap dan hafal. Samillah, sebutlah nama Allah. Wakul biyaminik. Wakul biyaminika, menyebut nama Allah ketika makan. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik. Wakul mimma yalika. Ini luar biasa ini. Saya sih tidak ngelihat cuman di konten ya, tapi di filosofinya juga, Masya Allah. Ya, jangan sampai kita kayak Fiti yang tadi, yang menjadi orang tua yang dia nggak peduli mau anaknya makan di meja, mau anaknya makan di teras, mau anaknya, maaf ya, kencing nggak cebok. Wah, kalau bisa janganlah. Ya, mudah-mudahan kita pun bisa menyiapkan, menyediakan waktu yang lebih juga buat anak-anak kita. Jangan sampai anak kita tuh kayak kucing, tahu nggak? Kucing tuh, kucing. Kucing tahu kan tulisannya gimana? K-U-C-I-N. Kucing ini pemirsa, yang kita kasih apa sih? Tulang. Betul ya? Kita makan ikan, terus tulangnya baru kita kasih sama nih kucing. Apalagi coba? Sisa kan? Nah, kita astagfirullah ya, ini juga buat saya pribadi sih, jangan sampai saya juga ngasih anak-anak saya sisa waktu saya gitu ya, yang terbaik lah gitu ya. Nih, saya ngelihat bukan cuma di konten, tapi bagaimana Rasulullah menunjukkan beginilah semestinya seorang paman, beginilah semestinya seorang ayah,
Beginilah semestinya seorang tua kepada seorang anak kecil. Memberikan contoh, kehangatan, kasih sayang, perhatian. Kita lihat kontennya. Ya gulam, wahai anakku, samillah, sebutlah nama Allah. Wakul biyaminika, ya, kalau mau makan gunakan tangan kanan. Ini filosofi ini. Wakul mimma yalika, dan makanlah dari yang dekat. Dari yang dekat. Waktu saya kecil pemirsa, semua proses makan itu seorang anak dilibatkan. Nah ini juga yang punya pengaruh ketika saya dan mungkin Anda semua sekarang ini dewasa. Nah kalau kita lihat anak-anak sekarang, prosesnya itu nggak ada. Prosesnya nggak ada. Mereka semua di kamar masing-masing, begitu kemudian mau makan baru dipanggil. Woi, makan, turun. Nah, yang begini nih nggak ketemu nih. Ini nggak ketemu nih. Prosesnya nggak ada. Bagaimana orang-orang tua kita ngajarin ketika dulu kecil, ya? Dari sejak belanjanya kita udah diajak. Ikut mama yuk, ikut ibu yuk. No, ikut bapakmu no. Beli apa, iya kan? Kita dari kecil tuh udah diajak berproses. Nah kemudian kita belanja nih, kita dampingin kan? Kita ngedampingin ibu kita belanja. Ini tahu berapa harganya? Ini sesim berapa harganya? Ini tempe berapa harganya? Kita juga jadi anak tahu tempatnya beli ikan di mana, ya. Dan zaman dulu kan memang, ini memang kelemahan lagi zaman sekarang ya. Zaman dulu tahu nggak pasarnya pasar apa disebutnya? Pasar Depro kan, pasar jongkok, nggak pakai timbangan zaman dulu. Kalau mau beli cabai pemirsa, kita cuma ngomong begini sama tukangnya. Bu, cabai 700, betul nggak? Kita ada dialog. Kalau sekarang nggak ada dialog. Memang betul nih. Sekarang kita lagi menuju pada dunia kapitalis kali ya. Kita punya hati nggak lagi terpaut karena tidak ada lagi ngobrol gitu. Ya ada baiknya, ada buruknya lah. Tapi paling tidak di rumah tetaplah kita ciptakan kehangatannya nggak. Jangan sampai kemudian hilang kehangatan itu. Nah ini secara konten Rasulullah menyuruh kita samillah, sebutlah nama Allah. Urusan enteng makan, kita nyuruh anak kita nyebut Allah. Apalagi kemudian nanti urusan yang besar, insya Allah anak kita bakal bisa kemudian belajar terus untuk menyebut nama Allah. Makan dengan kanan-kanan dan ambillah dari yang dekat. Ini mengajarkan supaya anak kita tidak rakus dan punya pandangan yang tidak pandangan orang-orang yang serakah. Kita akan teruskan nanti belajarnya setelah yang berikut ini.